Waktu itu tahun 1914 dunia sedang tidak baik-baik saja. Eropa lagi panas. Negara-negara besar kayak Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan Austria-Hongaria berebut pengaruh wilayah dan sekutu. Imperialisme merajalela, hampir seluruh Afrika, sebagian Asia, dan Pasifik udah jadi koloni Eropa. Ya kita tahu sendirilah ya, negara kita termasuk yang dijajah oleh Eropa. Negara Inggris disebut The Empire Where the Sun Never Sets, atau kerajaan yang mataharinya nggak pernah terbenam karena wilayahnya segede gaban. Sebelum lanjut, kita mesti tahu dulu kalau peta kekuatan dunia waktu itu beda banget sama sekarang. Bukan Amerika Serikat, Rusia modern, atau Cina yang jadi superpower. Kala itu, yang jadi pemain utama ada 4 kerajaan besar, yaitu Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani, Kekaisaran Jerman, dan Kekaisaran Rusia. Waktu itu ada 2 aliansi besar, yakni blok sekutu atau Triple Entente, yakni Inggris, Prancis, dan Rusia. Lalu ada blok sentral atau Triple Alliance, yaitu Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Di kemudian hari, Italia malah pindah kubu. Adanya 2 kubu ini tuh bikin dunia kayak bom waktu. Tinggal tunggu satu percikan aja, dan ternyata percikan itu bernama Franz Ferdinand. Jadi ceritanya, di Eropa Timur banyak negara kecil yang baru merdeka kayak Serbia, Rumania, Bulgaria yang biasanya dibantu Rusia buat lepas dari genggaman Austria-Hungaria maupun Ottoman. Nah, karena Rusia sok jadi abang pelindung, Austria-Hungaria sama Ottoman otomatis sebel banget. Tahun 1914, Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria lagi jalan-jalan ke Sarajevo, Bosnia. Saat itu, Bosnia baru saja dianeksasi oleh Austria dan banyak orang Serbia Bosnia nggak terima. Dalam kunjungan itu, Franz Ferdinand diserang, akan tetapi dia lolos di serangan pertama. Nah, udah tahu diserang bukannya berlindung nih, orang malah tetap keliling kota. Alhasil innalillahi. Di sanalah Gavrilo Princip menembak Franz Ferdinand dan istrinya Sophie. Peristiwa ini bikin Austria-Hongaria ngamuk. Serbia dituduh mendukung pembunuhan dan akhirnya perang dinyatakan. Austria-Hungaria langsung nyatakan perang ke Serbia. Mereka pede banget karena di-backing sama Jerman. Serbia nggak kalah pede soalnya punya abang-abangan yaitu Rusia. Terus Rusia punya teman lagi yaitu Prancis. Nah, karena aliansi berantai ini, perang kecil jadi makin luas dan punya efek domino yang akhirnya menjadi Perang Dunia I. Jerman punya strategi yang menurut mereka jenius yang disebut Schlieffen-Plan. Karena Rusia butuh waktu lama buat nyiapin perang, Jerman mau gebuk Prancis duluan baru balik hajar Rusia. Tapi kenyataannya nggak semulus itu. Jerman nyoba tembus pertahanan Prancis tapi gagal. Mereka belok lewat Belgia. Masalahnya, Belgia statusnya netral. Karena Jerman ngelanggar netralitas, Inggris langsung ikut perang buat ngebelain Belgia. Sementara itu, Rusia udah siap tempur dan mulai nyerang Austria-Hungaria. Logistik Jerman berantakan. Jerman jadi harus bagi fokus antara nahan Rusia di timur dan lawan Prancis-Inggris di barat. Disinilah muncul strategi baru yang terkenal, yaitu Perang Parit. Jadi, masing-masing pihak bikin parit gede sebagai garis pertahanan. Di tengahnya ada area mematikan yang bernama No Man's Land. Di Perang Parit tiap hari isinya baku tembak tanpa henti. Kalau ada jeda, sebagian pasukan disuruh maju ke depan alias misi bunuh diri. Bayang pun, mayoritas pasukan harus hidup 24 jam di parit yang kotor, bau, penuh penyakit, dan jarang ada tim medis. Mayat-mayat banyak yang berjatuhan. Karena nggak sempat diurusin, mayat-mayat ini pada dimakanin tikus. Makmur sudah hidup para tikus ini semuanya gemuk-gemuk. Perang Parit ini adalah ikon Perang Dunia Pertama. Kisah yang terkenal dari Perang Parit ini adalah gencatan senjata pada Hari Raya Natal tahun 1914. Para prajurit Inggris dan Jerman keluar dari parit, saling sapa, tukar hadiah, bahkan main bola bareng. Besoknya balik tembak-tembakan lagi. Nah, nggak cuman Eropa doang yang panas, perlahan-lahan negara-negara lain ikut terseret. Australia merebut Papua Nugini dari Jerman, Jepang ngambil alih pulau-pulau di Asia Timur, Italia malah gabung sekutu dan ikutan hajar Austria-Hungaria. Belum lagi di perang ini juga punya efek di negara-negara Afrika yang jadi koloni negara Eropa yang terlibat. Nah, perang ini juga makin meluas setelah Kekaisaran Ottoman pun ikut terlibat. Waktu pun terus berjalan, karena makin kepepet Jerman ambil langkah-langkah kontroversial.
mereka menjatuhkan bom di tengah kota Inggris yang mengakibatkan banyak korban dari warga sipil. Mereka juga ngehajar kapal-kapal sipil pakai kapal selam. Selain itu, Jerman juga pakai gas kimia di parit musuh. Aksi ini membuat makin banyak negara kesal sama Jerman, termasuk Amerika Serikat. Setelah perang makin meluas, dunia dibagi menjadi dua blok besar. Di blok sekutu ada negara Rusia, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Italia, Romania, Jepang, Serbia, Belgia, Yunani, dan beberapa negara lain. Di blok sentral ada Kekaisaran Jerman, Kerajaan Austria-Hungaria, Kesultanan Ottoman, sekarang Turki, dan juga Bulgaria. Perang yang dimulai tahun 1914 ini berlanjut terus sampai 1918. Masing-masing pihak mulai kehabisan napas, sumber daya mereka mulai habis. Rusia tumbang duluan gara-gara revolusi dan lahirlah Uni Soviet. Runtuhnya Rusia membuat Jerman mulai terfokus buat nyerang Prancis dan Inggris. Akan tetapi serangan ini gagal karena Amerika Serikat ikut terlibat. Setelah lama berdiam diri, negeri Paman Sam ini akhirnya turun gunung setelah Jerman menenggelamkan kapal dagang Amerika dan ngirim pesan ke Meksiko buat nyerang Amerika. Nah, Amerika ini justru jadi game changer. Mereka punya sumber daya segar, pasukan fresh, senjata numpuk, ekonomi mereka melambung tinggi karena jadi pemasok senjata bagi kedua kubu. Kedatangan Amerika bikin sekutu bangkit dan akhirnya ngepres Jerman habis-habisan. Austria-Hungaria goyah dan Ottoman ikut jatuh. Pada awal 1918, Jerman mengerahkan serangan terakhir. Mereka nekat meluncurkan Spring Offensive. Mereka nyaris masuk Paris dan menembaki kota dengan meriam raksasa Paris Gun, tapi suplai berantakan, tentara Jerman kelelahan. Pihak sekutu dengan pasukan Amerika melawan balik lewat 100 Days Offensive. Hasilnya, Jerman mundur, moral hancur, ekonomi ambruk. Kaisar Wilhelm II turun tahta dan Jerman berubah menjadi republik. Jerman akhirnya resmi menyerah pada tanggal 11 November 1918 yang ditandai dengan Perjanjian Versailles. Dalam perjanjian ini, Jerman dilucuti habis-habisan, wilayah koloni mereka harus diserahkan kepada Inggris dan Prancis. Militer mereka dipangkas tidak boleh lebih dari 100.000 tentara tanpa angkatan udara dan kapal selam. Jerman harus ganti biaya ganti rugi sampai 32 miliar emas dan dilarang masuk ke Liga Bangsa-Bangsa, cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jerman hancur secara ekonomi, politik, dan harga diri. Luka inilah yang kelak akan menjadi bibit munculnya Perang Dunia Kedua. Siapa sangka kematian satu pangeran bisa nyeret dunia ke dalam tragedi yang bikin 18 juta jiwa melayang. 10 juta jiwa dari blok sekutu dan 8 juta jiwa dari blok sentral. Perang Dunia Pertama jadi pelajaran pahit kalau aliansi, ambisi, dan ego bisa bikin dunia kebakar habis-habisan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.